Tidak apa-apa, Tama melambaikan tangannya, kamu pergi untuk membeli dulu. Berapapun harganya, saya akan memberi Anda penggantian tagihan. Tidak masalah jika Anda tidak punya uang untuk membayar di muka. Hubungi saya setelah Anda membuat pilihan dan saya akan mengatur seseorang untuk check out. Guru menjadi semakin ketakutan. Dia berlutut di tanah dan berkata dengan wajah penuh penyesalan, Tuan Renza, aku sangat menyesalinya. Saya mohon untuk memberi saya kesempatan lagi. Jumlah tertentu, kita bisa mendiskusikan. Tama tersenyum sedikit, Tuan Leo, tidak perlu mengatakan hal seperti itu lagi. Saya tidak ingin 1 sen pun dari uang Anda. Anda hanya bisa pergi di jalan dengan mantap, dan kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya. Guru menangis ketakutan. Dia merasa bahwa jika Tama benar-benar menginginkan hidupnya, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup sama sekali. Bahkan jika dia bernilai ratusan juta, Yoshua memiliki 10,000 cara untuk membunuhnya dalam 1 hari. Memikirkan hal ini, keinginannya untuk bertahan hidup dalam sekejap, dan dia berkata dengan sangat kesakitan, Tuan Renza, aku berjanji padamu, bukan? 20 miliar dalam 10 tahun, bahkan jika saya memecahkan pot dan menjual besi, saya pasti akan menemukan cara untuk keluar. Tama menatapnya dengan penuh minat, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Leo, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa jika aku menginginkan uangmu, mengapa aku tidak membunuhmu saja? Kenapa kamu berubah pikiran begitu cepat? Guru menangis dan berkata, Tuan Renza, aku belum cukup hidup. Tolong beri aku kesempatan. Tama mendengus dan berkata, kesempatan telah diberikan kepadamu sekarang, tetapi kamu tidak dapat menangkapnya. Guru sangat ketakutan dan menangis ketika dia berkata, Tuan menyeberang. Bagaimana Anda ingin dipuaskan? Selama Anda memiliki permintaan berikutnya, aku akan menyetujui apapun yang kamu inginkan. Guru menangis serak, tidak seperti pria berusia 50-an yang berkarir. Orang tua yang sukses. Pada saat ini, pintu tiba-tiba didorong terbuka, dan suara tergesa-gesa datang, Ayah, ada apa denganmu? Tama sedikit mengernyit, dan dia tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa itu adalah Jemima. Hanya saja Tama tidak mengerti bahwa Jemima seharusnya mengadakan penjualan amal di Simsa Sui hari ini, tapi dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba muncul di bandara. Ketika Guru melihat putrinya, dia sangat gembira, seolah-olah dia telah menangkap sedotan penyelamat, dan menangis dan berteriak, Jemima, tolong selamatkan ayahmu. Tuan Renza menginginkan nyawa ayahmu, kau bisa mengatakan apa saja. Mintalah ayahmu. Jemima menatap Tama dengan kaget, dan berkata, Tuan Renza, apa yang terjadi di sini? Tama berbalik, menatap Jemima, dan berkata dengan serius, maaf, Nona Jemima, saya punya beberapa rekening lama dengan ayahmu yang harus diselesaikan. Saat Jemima bergegas menarik Guru ke atas, dia menatap Tama dengan mata terbelalak. Kemudian bertanya, Pak Renza, ayahku bilang kau menginginkan nyawanya. Apakah ini benar? Ta mengangkat bahu dan berkata, Nona Leo, saya tidak menginginkan nyawanya. Saya hanya ingin dia memberi saya penjelasan. Tetapi dia takut saya akan meminta uangnya. Jadi dia berinisiatif memilih untuk meminta maaf dengan nyawanya. Mungkin bagi Tuan Leo, uang lebih penting daripada nyawa. Guru tidak berani membiarkan Jemima menariknya, sehingga dengan cepat mendorong tangannya, berlutut di tanah lagi, menatap Tama, dan tersedak, Tuan Renza, uang tidak sepenting nyawa. Uang benar-benar tidak sepenting nyawa. Jemima melihat penampilan ayahnya yang menakutkan, dengan sedikit marah menanyai Tama, Tuan Renza, ayahku semakin tua. Bagaimana dia menyinggung Anda? Kenapa kamu ingin memperlakukannya seperti ini? Menghadapi pertanyaan Jemima, Tama tidak lagi menutupinya, dan bertanya, Nona Leo, tahukah Anda bahwa ayah Anda pernah menjanjikan sesuatu kepada seorang pria bernama Cahya Renza lebih dari 20 tahun yang lalu? Dia mengatakan bahwa dia tidak akan menyusahkan pemuda lain bernama Hedi Sasongko.
Tapi tidak lama setelah itu, Cahyarenza meninggal secara tak terduga, dan ayahmu segera mengingkari janjinya, sehingga Hedi bersembunyi di Indonesia atau di AS selama lebih dari 20 tahun. Mata Jemima melebar, menatap Tama tak percaya, dan bertanya, "Kamu, apa hubunganmu dengan mereka?" Tama berkata ringan, "Cahyarenza adalah ayahku, dan Hedi Sasongko adalah teman ayahku." Ketika Jemima mendengar itu, dia merasakan kulit kepalanya langsung meledak, matanya tertuju pada Tama, dan dia tersedak. "Artinya, Anda datang ke Hong Kong dan tinggal di rumah kami. Kamu sama sekali tidak datang untuk membahas kerja sama dengan ayahku. Kamu sengaja mendekati keluarga kami, menunggu kesempatan untuk membalas dendam terhadap ayahku." Saat dia berbicara, matanya langsung memerah, dan air mata tidak bisa menahan keluar dari matanya. Dia bertanya dengan lembut, "Jadi dari pertama kali kita bertemu sampai kita berpisah pada siang hari ini, kamu hanya berakting kan?" Tama tiba-tiba menatap mata sedih Jemima, dan dia menjelaskan tanpa sadar, "Aku di sini berakting yang benar, tapi aku hanya berakting di depan guru." Jemima menangis dan bertanya, "Ketika kamu di depanku, bukankah kamu sedang berakting? Jika kamu tidak berakting, mengapa kamu menyembunyikan identitas aslimu dan niat sebenarnya?" Tama menatap Hedi di sebelahnya, dan berkata ringan, "Alasan mengapa saya menyembunyikan identitas dan niat saya adalah untuk menunggu keadilan untuk Paman Hedi hari ini. Kamu harus tahu bahwa ayahmu ingin membunuh Paman Hedi. Jika saya tidak datang, Paman Hedi mungkin telah dibunuh setelah meninggalkan gerbang bandara ini." Jemima mengikuti mata Tama dan melihat ke atas. Ketika dia melihat Hedi, seluruh tubuhnya pasti merasa malu. Jadi, dia menatap Hedi, membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Tuan Hedi, saya telah mendengar tentang upaya ayah saya untuk membunuh Anda sebelumnya, dan saya telah meyakinkan diri saya sendiri selama beberapa tahun terakhir tentang masalah ini. Saya berbicara dengannya berkali-kali, dan setiap kali dia berbohong dengan alasan bahwa keberadaan Anda tidak diketahui, dan saya baru mengetahui hari ini dari orang lain bahwa Anda telah kembali ke Hong Kong. Jadi saya bergegas dan ingin menjelaskan kepada ayah saya, biarkan dia tidak mempermalukan Anda lagi." Berbicara tentang ini, dia melirik Tama lagi, dan berkata dengan kesal, "Hanya saja aku tidak menyangka setelah aku datang ke sini, akan menjadi seperti ini." Guru mendengar ini, dan segera menangis dan berkata, "Jemima, ayah benar-benar tahu apa yang salah. Kamu dan Pak Renza mohon ampun, selama kamu memberi ayah kesempatan untuk berubah, ayah bersedia menanggung harga berapapun." Jemima sambil mendesah menatap Tama, mengerucutkan bibir merahnya, dan memohon, "Tuan Renza, aku mohon, ayahku tidak melakukan kesalahan besar. Jangan membuatnya terlalu malu." Mengatakan bahwa dia memandang guru, dan menambahkan, "Ayahku, meskipun perilakunya tidak terlalu benar dan karakternya di luar tidak baik, dia juga sudah sangat tua. Dan aku, putrinya, mengetahui kepribadiannya dengan sangat baik. Meskipun dia bukan orang baik, dia juga bukan penjahat. Dibandingkan dengan penjahat sungguhan seperti Hairo, dia hanya sedikit berpikiran sempit dan tentara bayaran." Jemima melanjutkan, "Dia tidak benar-benar menyakiti hidup orang lain. Kali ini, Tuan, masalah Tuan Hedi, terima kasih kepada Anda. Anda tidak membiarkan ayah saya membuat kesalahan besar." Guru tidak menyangka bahwa di mata putrinya, dia adalah orang seperti itu. Tapi dia tahu betul dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan putrinya itu benar. Dia bukan orang baik, belum melakukan perbuatan baik, dan bahkan perilakunya agak kikuk, tapi bukan orang jahat yang tidak bisa dimaafkan. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Saya tidak pernah membunuh siapapun dalam hidup saya, dan saya tidak pernah membiarkan orang lain membunuh seseorang untuk saya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.